di dalam ayat 2 di ayat 23. Nah, berbuat kejahatan. Ya. Sekarang di 21, ayat 21 mengatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, ya kan? Iya, berarti saya kan pembuat kejahatan nih. Saya kan pembuat kejahatan. Kalau tidak melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, berarti kejahatan. Kamu akan disebut apa? Pembuat kejahatan. Nah, pertanyaan saya, kejahatan apa yang saya buat? Makanya sekarang saya tanya, dari 10 hukum apa kamu tahu 10 hukum? Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati once again, I try. Di landmark waktu itu bukan mimpi, Pak. Mimpi dengan penglihatan beda, Pak. Kalau mimpi orang lagi tidur. Tapi kalau penglihatan orang lagi melek tiba-tiba ngeliat gitu loh. Jadi, nah ini Bapak juga harus bisa bedakan. Jadi tidak semua Bapak mimpi-mimpikan. Karena Yohanes di Pulau Patmos itu penglihatan. Penglihatan itu orang lagi sadar, bukan orang lagi ngorok. Jadi jangan dikatakan itu mimpinya Yohanes, seperti Moko Ginta mengatakan itu mimpinya Yohanes. Itu posisinya Yohanes lagi sadar, lagi berdoa, tiba-tiba dapat penglihatan. Itulah namanya makanya penglihatan dengan mimpi beda. Kalau mimpi posisi lagi tidur, tapi kalau penglihatan posisi lagi sadar gitu. Bapak harus bisa bedain itu. Jadi Bapak poinnya bahwa ada sebuah titipan pesan. Yang pertama Bapak mendapat titip pesan bahwa Islam di Indonesia akan hancur. Satu, ya. Itu yang saya Yang kedua, Bapak mendapat pesan bahwa Indonesia ini akan menjadi pekabaran. Akan menjadikan tempat pekabaran. Baru yang ketiga, Bapak itu disuruh akan menjadi kesaksian kepada bangsa-bangsa. Seluruh bangsa. Ya. Oke. Bapak ingin menjadi kesaksian satu bangsa. Saya tertarik dengan yang untuk seluruh bangsa. Saya bisa tanya, bahasa apa aja yang dikuasai oleh Pak Luga? Saya tentu bahasa Indonesia pertama. Bahasa Inggris memang saya tidak terlalu fasih ya, tapi saya paham. Jadi orang kalau ngomong atau mengucapkan secara walaupun tidak mahir, tapi saya mengerti. Artinya tidak buta sekali, katakanlah 60% lah bahasa Inggris saya. Jadi gini, kadang-kadang manusia ini sudah terobsesi. Orang kalau keluar dari Indonesia, dia udah merasa diri internasional. Orang kalau melangkah ke Malaysia, dia udah merasa diri internasional. Sebenarnya tidak seperti itu, Pak. Yang namanya kelas dunia atau bangsa-bangsa, Indonesia sendiri pun sekarang sudah menjadi pemimpin G21, itu udah pemimpin bangsa-bangsa. Sekarang Indonesia baru menstop ekspor nikel pun seluruh dunia sudah protes. Artinya Indonesia ini kapasitasnya dunia. Apa yang terjadi? Bentar dulu. Bukan nikel kali, batu bara, Mas Hanafi. Ya, batu bara dengan nikel, dua-duanya itu saya kan nonton tiap hari videonya. Dua-duanya nikel sama batu bara. Ya, jadi di situ kita tahu bahwa Indonesia ini tuh kapasitasnya dunia. Indonesia pun negara nomor 4 terbesar dunia. Kecuali kita ini misalnya negara Suriname. Dari Suriname Bapak pindah ke Malaysia atau Bapak pindah ke Hong Kong, Bapak udah internasional. Tapi Indonesia nggak perlu Bapak ke Amerika, di sini pun Bapak berkoar, Bapak udah internasional. Asal koran Bapak itu nyampe ke seluruh rakyat Indonesia. Karena kenapa? Indonesia ini muslim terbesar dunia. Dulu saya juga berpikir seperti Bapak. Oh, saya harus capek-capek ke Amerika untuk berdebat. Ngapain saya debat di Amerika? Itu orang Kristen semua kok. Yang perlu debatin itu Indonesia, muslim terbesar dunia. Orang Arab aja nontonnya di sini kok. Orang Malaysia aja mau nonton debat emang kemana? Bukan ke India, bukan. Debatnya di sini nontonnya. Makanya Indonesia itu muslim terbesar dunia. Jadi kalau saya ngomong di sini itu kapasitasnya itu udah dunia. Terus yang hancurin Islam itu siapa, Pak Luga? Roh Kudus. Bisa dikatakan Jadi, saya bermimpi, jadi tim partai
saya pernah bermimpi tim fakta ini membawa tanaman kepada saya. Jadi Ya. begini, Pak Luga bicara Islam bentar berarti dulu. Bentar dulu. Artinya begini, saya ini kan mendapat pesan dari Tuhan di dalam mimpi saya ini ada tim fakta, khususnya tim fakta ya, tim forum kegiatan komunikasi anti pemurtatan. Jadi dia ini membawa tanaman kepada saya. Tiba-tiba tanamannya saya tiup, tiba-tiba tanamannya mati, gitu loh. Jadi artinya spirit-spirit penyangkalan kepada Yesus ini akan dikumandangkan oleh tim fakta, ya, itu sebenarnya pendirinya kan Ustadz Moko Gita dan Ustadz Abidat. Nah ini tanamannya saya tiup, tiba-tiba tanamannya mati, dan Tuhan bilang akan banyak orang-orang Indonesia akan sujud menyembah Yesus, gitu loh. Jadi artinya mereka akan sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Bukan mau menghancurkan secara fisik, bukan, artinya bukan mau perang, tapi nanti bangsa-bangsa Indonesia ini akan sadar, oh ternyata Yesus itu adalah Tuhan ya, selama ini kita nggak sadar, gitu. Banyak loh orang cerdas-cerdas yang masuk ke dalam Islam. Kemarin baru saya nonton video di Amerika, bahwa di salah satu siaran TV di Amerika, kalau nggak salah di Amerika atau di Jerman itu, dikatakan kalian itu jangan terkecoh dengan berita-berita miring selama ini. Imigran dari Suriah, Irak banyak pindah ke Jerman, mereka itu semua rata-rata tuh masuk Kristen. Nah, jadi mereka siaran TV Jerman itu kalau nggak salah, kemarin saya nonton di TikTok, mereka bilang begini, kan selama ini dibilang di Belanda itu udah gereja kosong. Iya benar, di Belanda, di Jerman itu gereja udah kosong. Kenapa? Karena semua ibadahnya di stadion. Jadi gereja, dengar dulu, bentar, gantian ngomongnya. Jadi ini orang Belanda sendiri yang ngomong. Di Jerman itu gereja kosong, banyak gereja dijual karena mereka itu sukanya ibadah tuh di stadion Gelora Bung Karno. Jadi sekali ibadah tuh yang datang tuh 100.000 orang, 200.000 orang gitu loh. Tapi kalau gereja-gereja ini kan sempit dia kan, paling jumlahnya cuma 100-200. Jadi banyak mereka pindah ke karismatik. Jadi jangan bilang kalau gerejanya kosong bahwa mereka sudah murtad, bukan gitu. Itu kemarin ditanggapin oleh siaran TV Jerman kemarin kalau nggak salah. Jadi gini, Matius 7 ayat 21 dan 22. Murid-murid Yesus atau para pendeta-pendeta di akhir zaman ini mengusir setan atas nama Yesus. Lalu teman-teman muslim ini dia nggak suka setan diusir atas nama Yesus. Iya kan? Kan di sini kan dikatakan murid-murid ini mengusir setan atas nama Yesus. Lalu muslim mendukung ayat ini. Oh, masuk neraka tuh orang yang mengusir setan atas nama Yesus. Pertanyaannya, kenapa kalian nggak suka setan diusir? Apa kalian berteman sama setan? Pak Luga, kamu bukan bicara dengan muslim, kamu berbicara dengan saya dengan Matius 7 ayat 22 yang mengatakan kamu siapa memang? Kamu siapa? Kamu dari gereja mana? Ya Advent. Aduh. Gue kira siapa? Anak gue Ya, Mil, tenang dulu bisa nggak Pak Mil? Ya kan dah. Ya, Oke. Pak Mil bisa nggak tenang dulu? Iya, tolong nanti ya. Kemarin saya kira si Pak Billy ini muslim, jadi saya kira oke, dia kan Kristen, artinya Kristen Advent lah ya. Advent ini di mata Kristen kami ini, maaf ya, ini bidat. Jadi artinya mereka ini Advent ini nggak bisa bikin mujizat. Jadi mereka make ayat ini supaya kami yang bikin mujizat ini masuk neraka. Nah, benar. Anda terjebak dengan ayat Matius 7 ayat 22. Jadi jangan anggap Anda bisa bermujizat terus kamu akan dikatakan Yesus bahwa dikenal. Enggak. Yesus berkata dengan tegas. Justru dia mengatakan, aku tidak mengenal kamu karena kamu pembuat kejahatan. Enak sekali kamu. Ya, betul itu Bang. Betul itu Bang. Ya, jadi si Pak Billy ini saya jawab dulu ya. Pak, saya belum selesai ngomong, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Jadi jumlah Advent di Indonesia ini menurut saya nggak nyampe 5.000 atau 10.000 orang, ya.
Jadi karena mereka ini sedikit, mereka iri dengan pendeta-pendeta yang bikin mujizat, maka dipakailah ayat ini. Jadi gini, Pak Billy ya. Anda Jangan dipotong dulu, Pak. Pak, jangan dipotong dulu. Ini masih waktu saya. Bapak jangan potong-potong orang lagi ngomong. Ya. Lanjut. Dia sabar, gini. Jadi memang gerejanya si Billy ini kan anak buahnya Pak Lamsen. Makanya Pak Lamsen juga sama saya kan selalu saya bantai, saya gulung habis. Mereka ini gerejanya nggak bisa punya mujizat. Makanya mereka menafsir-nafsirkan kitab suci ini suka-suka mereka. Kenapa saya katakan mereka menafsirkan kitab suci? Di sini kan dikatakan Tuhan kami mengusir setan demi namamu. Lalu si Pak Billy ini karena kami mengusir setan, dia nggak suka kami mengusir setan. Ya mungkin dia ini berteman dengan setan, karena kalau kami mengusir setan dia nggak suka. Dia mungkin kalau mengusir setan, si Pak Billy dan Advent ini dia nggak suka. Mungkin kalau orang mencipok setan baru dia suka gitu. Nah, terus yang kedua, ini ayat ini adalah ayat bagi para pendeta yang habis mengusir setan, dia berbuat dosa. Misalnya dia habis membuat KKR, dia check-in di hotel, dia digoda wanita, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Lalu dia besoknya masih bikin KKR juga. Tuhan itu sifatnya kalau udah memberikan kuasa, dia tidak segampang menarik walau orang itu jatuh dalam dosa. Gitu sifatnya Tuhan. Jadi orang ini masih tetap bisa mengusir setan, tetapi sehabis dia mengusir setan, dia check-in di hotel. Nah, pada waktu hari terakhir, pendeta ini merasa karena dia mengusir setan, dia layak masuk surga. Makanya Tuhan bilang, tidak semua orang yang bisa mengusir setan itu bisa masuk surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Jangan bercabul, jangan berzina. Jadi mengusir setan itu nggak satu-satunya jaminan untuk bisa masuk surga. Itu kan karunia kuasa yang diberikan kepada para hamba Tuhan. Pertanyaannya seperti ini, tolong apa tuh? Aduh, suara apa sih tuh? Di mute dulu semua tuh, suara apa? Berisik banget itu. Nah, jadi gini, yang menyuruh orang mengusir setan adalah Yesus. Jadi kalau kita mentaati Yesus kan tidak ada salahnya. Lukas 10 ayat 20, orang yang mengusir setan namanya terdaftar di surga. Saya bacain. Jadi biar Pak Billy ini jangan menafsirkan kitab suci seenaknya. Ini bahaya ini bisa masuk neraka ini. Nih ya, Lukas 10 ayat 20, orang yang mengusir setan namanya terdaftar di surga. Saya bacain, Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan kepada kami takluk demi namamu, yaitu demi nama Yesus. Lalu kata Yesus apa? Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi kalau dibilang pendeta bikin mujizat langsung ditolak sama Yesus, salah besar ini. Jangan nafsirin ayat sesukanya. Karena yang menyuruh orang mengusir setan itu kan Yesus. Nah, kenapa saya mengusir setan kau malah belain setan? Ini kan jatuhnya kau belain setan ini. Kita ngusir setan, lo marah sama kita. Berarti lo temannya setan. Udah, cukup. Oke. Anda perlu belajar lagi mengkaji tentang Matius 7 ayat 22 ayat 23. Kita buka bersama-sama, kita kaji bersama-sama. Oke? Itu biar tadi udah dibaca, jangan dibaca ulang lagi, capek, waktunya habis. Sabar, apakah masalahnya seperti ini? Kita buka Matius 7 ayat 22. Anda yang bilang menafsirkan ayat suka-suka, siapa ya? Kita lihat ya. Kita kan orang cerdas di sini. Dan ingat Pak Luga ingat, ini disaksikan banyak netizen. Jadi di sini bagaimana bisa seorang nabi tidak paham tentang isi kitabnya? Ini akan jadi dampaknya. Saya bukan nabi. Oke. Emang kau bukan nabi. Iyalah. Jujur aja. Daripada aku ngakui atau lu bukan, gimana ceritanya? Udah emang lu bukan nabi kok. Makanya jangan ngomongin Tuhan, ngomongin sayur aja. Iya. Yo, ayo kita baca dulu ayat ini. Baca lah. Ayat 22.
Pada hari terakhir, oke. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, pada hari terakhir ya, sekarang ini, akhir zaman ini. Betul. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya, seperti ada yang selalu berkatakan saya bernubuat. Bukan hanya bernubuat, kita lihat apa lagi. Iya. Nah, terus apa yang mau ditanyain? Apakah konteks ayat ini sesuai dengan apa yang dijelaskan? Oke, saya jawab ya Pak ya. Nah, bukan kami bernubuat dan mengadakan Iya, betul. Begini. mujizat demi namamu. Pada waktu itu aku akan pada waktu itu apa? Pada waktu itu aku. Nah, siapa aku itu? Tuhan. Pada waktu itu Tuhan. Justru Tuhan akan bilang apa? Berterus terang. Oke. Kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal orang-orang itu setiap kali berbicara, saya melihat Tuhan, bernubuat atas nama Allah, iya kan? Baru dari sorga, turun naik sorga, melihat ini, melihat itu sorga. Ternyata di the last end-nya apa? Aku tidak mengenalmu. Bisa saja Yesus mengatakan, kamu siapa? Oke, tolong saya jawab ya. Tolong dibuka Markus 16, coba dibuka Markus 16. Tolong dibuka Markus berapa? Markus 16. Markus 16 Ayat 17. Markus 16 ayat 17. Jadi kita tidak bisa membaca satu-satu ayat lalu mentafsirkan seenak perut ya, nggak boleh. Saya belum selesai, Anda sudah potong. Ya udah, saya udah ngerti maksud Bapak. Sabar, saya bertanya tentang apa? Sekarang di situ dijawab kamu si pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang dimaksud dengan situ? Jangan berasumsi bilang berzina, masuk ke luar hotel. Jadi mengusir setan suatu kejahatan ya. Ya udah, mulai besok Bapak mencipok setan aja. Jangan ngusir setan lagi. Yang di ayat itu terakhir mengatakan kamu posisi pembuat kejahatan. Iya kan, kita ini kan mengusir setan, lalu katanya pembuat kejahatan. Ya udah, mulai besok Bapak jangan ngusir setan lagi, Bapak mencipok setan besok. Kamu baca ayatnya itu mengatakan apa? Aku tidak mengenal kamu. Iya, gara-gara kan mengusir setan. Jadi gara-gara mengusir setan kita dimasukin ke neraka kan, gitu kan maksud Bapak kan? Saya nggak bilang karena kamu mengusir setan, saya nggak. Loh, di situ kan dikatakan Tuhan kami mengusir setan demi namamu, kata Yesus kamu masuk neraka. Berarti kan masuk neraka gara-gara mengusir setan. Ini nggak ada sinkronnya dengan apa yang kamu katakan dengan Matius 7:22. Kamu itu kalau kejepit jangan lari. Kan di situ kan kasusnya Tuhan kami mengusir setan demi namamu. Iya kan? Jadi asalnya di mana? Kan gara-gara bernubuat, gara-gara mengusir setan, jadi masuk neraka. Pertanyaannya, memang salah kalau mengusir setan? Nah, tanya sama Yesus kalau memang itu konteks poinnya. Tanya sama Yesus. Loh kan kamu yang udah mengambil kesimpulan, gara-gara kami mengusir setan, kami masuk neraka. Berarti kamu melarang kami mengusir setan, berarti kamu temannya setan. Gak nyambung kamu, Luga. Di sini terakhir dikatakan, hai kamu pembuat kejahatan. Sekarang yang kejahatannya apa yang dimaksudnya? Iya, itu yang kutanya, kan kau yang bilang kami membuat kejahatan. Lalu kejahatan apa yang kami buat? Kamu bilang kan kami bernubuat, kami mengusir setan. Berarti di mata kamu mengusir setan adalah kejahatan. Ya udah, kalau mengusir setan kejahatan, kau besok cipokin bibirnya setan. Nah, yang salah ayat itu dong yang kamu pertanyakan. Yang saya pertanyakan, apa yang dimaksud Yesus dengan kata, hai kamu pembuat kejahatan. Nah, iya, makanya kan saya tanya itu apa? Apa kan kamu yang mengatakan saya masuk neraka? Kamu yang ngomong saya masuk neraka, kejahatan saya apa? Dari tadi saya nggak bilang, dari tadi itu bila diulangi saya nggak pernah nyebut kata satu, neraka. Sabar dulu, Luga. Iya kan di situ kan nyala dari. Sekarang saya nanya, apa yang dimaksud Yesus dengan hal pembuat kejahatan? Jangan kamu bilang aku bidak, kamu aja Alkitab konteksnya kamu buta. Kan saya bilang, kan kamu yang mengatakan, lu terus kamu ngapain nanya lagi? Kamu yang bilang saya pembuat kejahatan, pertanyaannya kejahatan apa yang saya buat? Ayo jawab.
Yang nyebut pembuat kejahatan itu dalam Matius 7 ayat 22. Iya, pertanyaannya kejahatan apa yang saya bikin? Jangan diulang-ulang, habis nanti waktu. Kejahatan apa yang saya buat? Kau jawab sekarang. Ini orang bukan main. Oke, sekarang kita lihat ya. Dari ayat 21 saya naikin lagi. Kejahatan Bukan setiap orang-orang yang berseru kepada kau Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kalau tidak melakukan kehendak Bapakku di sorga, akan disebut apa? Di dalam ayat 2 di ayat 23. Nah, pembuat kejahatan. Iya. Sekarang di ayat 21 mengatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, ya kan? Iya, berarti saya kan pembuat kejahatan nih. Saya kan pembuat kejahatan. Kalau tidak melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, berarti kejahatan. Kamu akan disebut apa? Pembuat kejahatan. Nah, pertanyaan saya, kejahatan apa yang saya buat? Makanya sekarang saya tanya, dari 10 hukum apa kamu tahu 10 hukum? Oke, terus larinya kemana? Tar dulu. Ke sekolah sahabat. Sabar dulu. Sebenarnya aku nggak akan masuk ke sini. Sebenarnya aku nggak akan masuk ke sini. Tapi kamu yang memaksa aku dengan tuduhan kamu bilang aku beda. Sekarang kita buka. Udah. Sekarang gantian ngomong dulu. Luga. Jangan kau ngomong. Luga. Kita buka dulu. Sabar Luga, kita buka 10 hukum dulu Luga. Aku mau lihat Luga. Karena kenapa? Tidak melakukan 10 hukum artinya apa? Pembuat kejahatan. Iya, sekolah sahabat. Iya, apa sekolah sahabat maksud kamu? Apa? Oke, apa kejahatan itu yang kita bahas. Kenapa Luga? Mau juga sekolah sahabat. Nah, terus ngusir setan yang mana? Sabar Luga. Tidak ada Taurat yang mengatakan umat-umatku usir setan. Tidak ada dalam Taurat itu. Sekarang gantian ngomong ya. Kamu udah kelamaan tadi. Sekarang saya mau buka ayat. Coba buka ayatnya sekarang. Gantian. Markus 16 tolong dibuka. Buka. Markus 16. Jadi kita bahas tentang kejahatan yang dibuat kamu. Iya, gantian ngomongnya. Masa kamu terus yang ngomong sih? Iya, Pok. Silakan. Yang penting kaitannya ini tentang kejahatan kamu. Kamu tidak beda. Oke. Coba buka Markus 16 ayat 17. Jadi katanya kalau mengusir setan adalah pembuat kejahatan. Oke. Di sini bukan cara untuk mengusir kejahatan, tetapi kejahatan kamu tidak mengikuti aturan Tuhan. Kamu jangan ngomong dulu, kan kamu bilang tadi saya mengusir setan bernubuat salah. Nanti kamu ngomong, kamu ini waktu saya. Moderator bisa suruh diam nggak sih ini? Jadi debat kusir ini anak satu nih. Iya. Di sini tidak ada pernyataan mengusir setan itu jahat, bukan itu poinnya Luka. Di sini ketaatan kepada moderator kurang ajar nih, moderator nih bukan disuruh diam nih. Iya gantian pilih Pak Luka. Pak Posi saya bisa ambil alih moderator Pak Billy, Pak Posi. Iya. Jadi gantian. Baik ya. Jadi gini. Sebentar dulu Pak Luga. Jika Pak Luga yang menjelaskan, jangan Billy diam. Jika Billy yang menjelaskan, Pak Luga diem. Jadi jangan dipotong-potong biar clear semuanya. Oke, saya serahkan kepada moderator. Saya mau minta bahwa di dalam ayat Matius 7 ayat 22 dikatakan pembuat kejahatan. Saya mengarahkan pembuat kejahatan ialah orang-orang yang melawan hukum Allah. Iya, udah Pak, udah ngomongnya nggak usah diulang-ulang lagi. Waktunya habis. Tidak ada kaitannya dengan mengusir setan, nggak ada sangkut. Waktunya sudah habis. Pak Luga Ya, tolong dia suruh dia diam ya. Tampilin ayat yang tadi tolong ditampilin. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairu khalqi